Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video materi kali ini. Saya akan membahas tentang penyajian fungsi. Ya, apa itu fungsi? Bagi yang lupa atau belum tahu, silahkan buka video saya sebelumnya. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar atau bisa lewat grup yang sudah kita buat. Oke ya, pertama kita akan masuk di subbab penyajian fungsi. Yang pertama yaitu notasi fungsi. Ya, notasi fungsi biasanya dituliskan seperti ini ya. F.2a ke B. Nah, ini bacanya ya. Nah, notasi ini biasanya dibaca yaitu fungsi ya. Ini F ini menimbulkan fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, itu ya. Biasanya fungsi itu disimbolkan dengan huruf kecil ya. Bisa F, bisa G, bisa H. Kalau misal ada dua fungsi ya nanti F dengan G atau F dengan yang lainnya. Nah, dengan bentuk pemetaan tertentu sehingga bisa cara penulisan notasi fungsi ya, biasanya fungsi itu nulisnya seperti ini. F itu pemetaan dari X ke 2X. Nah, di mana X ya ini ya, X itu anggota himpunan dari yang dipetakan. Kalau misal di contoh ini ya, himpunan A berarti ya. Dan 2X adalah cara atau rumus himpunan tersebut dipetakan. Maksudnya seperti ini, apabila ada anggota A ya, misal 1 adalah anggota A. Ya, misal X ini saya ganti 1. Berarti Fx atau F1 ya, untuk mencarinya yaitu atau daerah hasilnya atau range-nya yaitu tinggal 2 dikalikan 1. Hasilnya sama dengan 2. Nah, ini 1 dipetakan ya, dan mendapatkan hasilnya yaitu 2. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi 2X ini adalah cara atau rumus himpunan tersebut dipetakan. Kalau misal nanti X-nya 2 ya kita ganti di sini juga 2. Misal 3 ya juga di sini 2X ini 2 kali 3 dan seterusnya. Lalu bentuk-bentuk penyajian fungsi yaitu pertama tabel. Misal diketahui fungsi seperti ini ya. Fungsi di mana X ke 2X plus 1 dan anggotanya yaitu negatif 1, 0, 1, dan 2. Tentukan range atau daerah hasil dari fungsi tersebut dan buat hasil pemetaannya. Nah, untuk yang tabel seperti ini ya bentuknya. Ini X ya, atau domainnya ini, dan Fx adalah daerah hasilnya atau nilai akhirnya. Ya, misal ini negatif 1 ya. Berarti kan kita masukkan 2 dikalikan negatif 1 plus 1. Berarti ini kan negatif 2 ditambah 1. Hasilnya ketemu negatif 1 ini ya. Lalu apabila X-nya kita pakai dengan 0. Berarti 2 kali 0 tambah 1. Jadi 0 tambah 1 ya. Hasilnya yaitu 1. Jadi untuk Fx ya, untuk nilai dari range-nya apabila X-nya 0 adalah 1. Kita coba untuk X adalah 1 ya. Di 2 kali 1 tambah 1. 2 tambah 1 yaitu 3.
Ya, bisa ya untuk mencarinya. Lalu 2 juga begitu, tinggal kita masukkan ke 2x plus 1 ini. Ya. 2 kali 2 ditambah 1, yaitu 4 tambah 1, ketemunya yaitu 5. Nah, ini untuk bentuk penyajian dalam tabel ya. X adalah domainnya dan fx adalah range-nya atau daerah hasil dari suatu pemetaan ya, atau suatu fungsi dari x. Oke, sekarang himpunan pasangan berurutan ya, kita punya soal yang sama. Nah, apabila kan tadi bentuk tabelnya seperti ini ya, jadi tinggal kita pasangkan ya. Tinggal kita pasangkan x dengan fx. Ya, jadi seperti ini. Negatif 1 ya, ini x-nya atau domainnya. Ya, dan ini adalah range atau fx, daerah hasil atau fx. Ya, jadi untuk penulisannya yaitu pertama itu adalah domainnya. Lalu belakangnya ya, itu adalah daerah hasilnya. Sama untuk yang lainnya juga sama ya. 0 ini adalah range. 0 ini adalah domain. 1 ini adalah range. Ya. 1 ini adalah domain dan range-nya adalah 3. Untuk domain 2 range-nya adalah 5. Ya. Sama seperti sebelumnya ya. Mungkin di fungsi sudah saya bahas juga untuk bentuk penyajian dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, seperti ini ya. Berarti kan ada yang tidak mendapatkan pasangan di daerah kawan atau di kodomennya. Kalau yang ini kan tidak diketahui daerah kawannya, berarti boleh kita buat himpunan yang dituju beranggotakan range saja atau daerah hasilnya saja. Oke, lalu yang ke berapa? Ketiga atau keempat ya, yaitu persamaan fungsi. Maksudnya seperti apa? Kita lihat dulu ya. Soalnya sama pemetaannya. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan seperti ini. Lalu kita lihat untuk apa? Himpunan pasangan berikutnya ya. 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 dan 5,10. Lalu kita bedah satu-satu ya. Kita lihat 1,2. Hubungannya apa? Ya. Apabila kita lihat domainnya 1, berarti untuk range-nya atau daerah hasilnya itu bisa diperoleh dari 1 kali 2. Ya. Terus untuk 2,4 ya, kita lihat domainnya 2 kan. Berarti untuk daerah range-nya atau daerah hasilnya bisa diperoleh 2 kali 2 sama dengan 4. 3 juga seperti itu, apabila domainnya 3, jadi daerah hasilnya 3 kali 2. Kalau domainnya 4, untuk range-nya berarti 4 kali 2. 5 juga seperti itu, apabila domainnya 5, daerah hasilnya dapat diperoleh dari 5 kali 2. Nah, jika anggota P disebut X ya, berarti untuk yang anggota P kan 1 sampai 5 ini ya, yang depan kita sebut dengan X, dan Y bisa disebut dengan Y. Nah, berarti bisa kita rumuskan ya, untuk mengetahui nilai dari domain atau anggota dari P, X sama dengan setengah Y. Y tadi kan anggota dari Y. Ya. Jadi apabila kita mencari 5 sama dengan kan setengah dari Y. Atau bisa kita rubah jadi seperti ini. Y sama dengan 2X. Ya, berarti cara untuk memperoleh nilai dari Y, kita bisa mencarinya melalui 2 kali X atau 2 dari anggotanya P. Ya, tadi misal kalau X-nya 1 ya,
berarti 2 kali 1, ketemunya 2. Ya. Kalau X-nya 2, jadi 2 kali 2 berarti ketemunya, yaitu range-nya adalah 4. Nih. Ya, dan seterusnya. Nah, untuk bentuk penulisan persamaan fungsi, ya bisa kita tuliskan seperti ini. Fx sama dengan 2x. Y ini digantikan dengan fx, ya, sama saja. Ini adalah penyimbolan dari suatu range atau daerah hasil, yaitu fx. Ya, bisa dipahami ya. Lalu apabila yang diketahui notasi fungsi, ya, bedakan notasi fungsi sama rumus fungsi. Ya. Untuk notasi fungsi bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk rumus fungsi ya kita gunakan persamaan. Ya. Jadi beda cuma di depannya aja ya. Untuk notasi fungsi seperti ini, dan untuk persamaan fungsi atau rumus fungsi menggunakan f kurung x dan sama dengan, ya. Itu perbedaan untuk notasi fungsi dan rumus fungsi. Lalu dalam bentuk grafik, ya, soalnya sama seperti ini. Lalu saya punya himpunan pasangannya seperti ini ya. Nah, untuk grafik kita gunakan koordinat kartesius. Nah, kalau koordinat kartesius di bab sebelumnya, yang depan ini sebagai sumbu x dan yang belakang ini sebagai sumbu atau ya sumbu y. Nah, grafik ini kan juga berhubungan dengan persamaan fungsi tadi ya. Apabila tadi kan misal fx ya, misal fx sama dengan 2x. Jadi fx tadi kan sama aja kayak y kan. Y sama dengan 2x. Nah, seperti ini sama saja. Jadi antar bentuk penyajian itu bisa saling berhubungan. Ya, seperti ini ya. Seperti ini kan tadi di awal ini kita carinya pakai himpunan pasangan berurutan. Nah, setelah menemukan dengan cara himpunan pasangan berurutan, lalu kita ubah ke bentuk grafik. Ya, seperti ini ya. Negatif 1,1 berarti di sini. Lalu 0,1, 1,3 dan 2,5. Nah, biasanya kalau grafik kita hubungkan antar titik-titik tersebut. Ya. Antar titik-titik dalam pemetaan ya kita hubungkan semuanya. Jadi A, B, C, D ini kita hubungkan semuanya. Ya, mohon maaf garis saya tidak lurus. Jadi untuk gambarnya nanti seperti ini. Nah, ini merupakan grafik fungsi ya. Merupakan grafik dari suatu fungsi ini. Notasi fungsi f dari x ke 2x plus 1, atau bisa kita tulis juga dengan persamaan umumnya, yaitu fx sama dengan 2x plus 1, boleh. Ya, itu untuk bentuk-bentuk penyajiannya. Silahkan dipahami lagi. Apabila belum paham silahkan diulangi ya. Boleh diulangi atau diundurkan, silahkan. Lalu ini ada beberapa contoh dalam soal-soal bentuk penyajian fungsi. Yang pertama, diketahui sebuah fungsi dinotasikan dengan seperti itu ya, f ya, fungsi atau pemetaan dari x ke 2x plus 3. Lalu tentukan bayangan dari 1 dan 4. Nah, maksudnya bayangan ini bayangan ya. Ya, bayangan dari 1 dan 4 kita gantikan ya, atau kita substitusi x-nya adalah 1.
Nah, kan rumus fungsinya seperti ini ya. Fx sama dengan 2x plus 3. Lalu kita substitusikan apabila x-nya 1. Ya, berarti ini x-nya yang di sini ya, kita ganti 1. Dan di sini juga harus digantikan 1. Berarti tulisnya seperti ini. F1 sama dengan 2 kali 1 plus 3. Ya, F1 sama dengan, berarti kita olah seperti biasa, 2 kali 1 2 tambah 3. F1 sama dengan 5. Ya, jadi bayangan dari 1 nilainya adalah 5. Lalu untuk 4 juga seperti itu caranya ya. Jadi kita gantikan X yaitu dengan 4. Ya, kita gantikan X dengan 4. Di F4 sama dengan 2 kali 4 plus 3. Lalu ketemunya adalah 11. Ya, itu adalah untuk mencari bayangan. Ya, sama saja seperti mencari Fx atau mencari Y boleh. Ya, seperti itu sama saja. Lalu diketahui sebuah fungsi ya, soal kedua ini diketahui sebuah fungsi dinotasikan dengan f atau fungsi atau pemetaan dari x ke 2x plus 3. Nah, di sini tentukan pembuat 0 dari fungsi tersebut. Nah, yang dimaksud pembuat 0 adalah apa? Nah, seperti ini ya. Apabila fungsi atau rumus fungsinya seperti ini, fx sama dengan 2x plus 3, pembuat nolnya maksudnya apa? Yaitu kita rubah atau kita cari berapakah nilai x agar fx-nya adalah atau nilainya 0. Ya. Jadi pembuat 0 adalah mencari berapa nilai x yang membuat hasil fx ini menjadi 0. Nah, seperti ini ya. Jika fx 0, jadi kita substitusi ya. Kita gantikan nilai fx ini menjadi 0. Dan ini ya, fx sama dengan 2x plus 3, fx ini diganti 0. Jadi 0 sama dengan 2x plus 3. Lalu kita beda ruas, negatif 3 sama dengan 2x. Berarti untuk x-nya, ya, mohon maaf ini kebalik. Untuk x-nya adalah negatif 3 per 2. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk membuat 0, jadi kita mencari nilai x berapakah yang menghasilkan atau nilainya nanti menjadi 0. Itu untuk pembuat 0. Lalu seperti ini ya, punya soal lagi. Diketahui sebuah fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan 4x plus a. Jika fa ya adalah 19, maka tentukan nilai dari a. Nah, kan rumus fungsinya kan seperti ini ya, fx sama dengan 4x plus a. Nah, padahal yang ditanyakan tadi kan fa ya. fa adalah 19. Nah, ini kan fx. Berarti boleh kita ganti ya, x-nya kita ganti dengan a. Jadi fa sama dengan, kalau di sini x-nya diganti dengan a, berarti di sini juga harus diganti dengan a. Di 4a dikurangi 5. Boleh sama saja. Ya. Nah, seperti ini ya, berarti fa sama dengan 4a dikurangi 5. Lalu kan yang diketahui di soal kan fa sama dengan 19. Berarti kita ganti fa-nya dengan 19. 19 sama dengan 4a dikurangi 5. Lalu kita olah seperti biasa ya. Negatif 5 kita pindah ruas menjadi positif atau tambah 5. 12 tambah 5 sama dengan 4a. Berarti 24 sama dengan 4a. Nah, ketemu a-nya adalah 6.
dimengerti ya anak-anak ya. Lalu ada soal seperti ini. Nah, ketahui sebuah fungsi dirumuskan adalah fx sama dengan ax plus b. Ya, ax plus b. Jika f2 sama dengan 3 dan f3 sama dengan 5, maka tentukan nilai dari f negatif 1. Ya, kita perhatikan dulu fungsinya ya, yaitu fx sama dengan ax plus b. Nah, kan kita nggak tahu a berapa, b berapa. Ya, agar kita mendapatkan nilai dari f negatif 1, kita kan harus mengetahui dulu nilai a dan b. Caranya bagaimana? Nah, seperti ini. Ya kan, di soal ini kan f2 ya. Kalau kita substitusikan ini kan f2, sini kan fx, berarti kan x-nya kita ganti 2. Berarti x di sini juga harus kita gantikan dengan 2. Seperti ini ya, f2 sama dengan a dikalikan 2 tambah b. Nah, di soal f2 itu nilainya adalah 3, berarti bisa kita ganti ya. 3 sama dengan 2a plus b. Ini untuk persamaan yang pertama. Lalu ada F3 ya, F3 sama dengan 5. Sama kita buat seperti itu ya. Berarti bisa kita ganti ya. Jadi F3. Padahal sini Fx, berarti X-nya kan kita ganti dengan 3. Kalau yang di sini digantikan dengan 3, di sini juga harus digantikan dengan 3. Ya. Jadi F3 sama dengan A dikalikan 3 tambah B. Lalu F3 kan nilainya adalah 5, berarti 5 sama dengan 3A plus B. Ini adalah persamaan kedua. Lalu apa hubungannya kedua persamaan ini dengan mencari A dan B? Nah, kita bisa menggunakan dua persamaan ini untuk mencari nilai A dan B. Nah, yang pertama-tama saya menggunakan cara eliminasi. Yang dimaksud eliminasi adalah menghilangkan salah satu. Ya, kita gunakan dua persamaan ini untuk menghilangkan antara A atau B. Nah, di sini saya menggunakan ini ya. Kita sejajarkan dulu. 3 dengan 5, 3A dengan 2A, B dengan B. Nah, di sini saya mau menghilangkan yaitu B-nya. Berarti yang B tambah B, cara hilangnya apa? Dengan dikurangi. Ya. Berarti bacanya seperti B, ya, B yang atas ini dikurangi dengan B. Hasilnya adalah 0 ya, berarti B-nya. Lalu ini bacanya juga seperti itu. 3A dikurangi 2A, hasilnya adalah A. Lalu 5 dikurangi 3, 5 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 2. Ya. Jadi nilai untuk A adalah 2. Ini cara eliminasi, ya, menghilangkan salah satu. Lebih mudahnya untuk yang di soal ini adalah menghilangkan B. Nah, kan kita sudah ketemu A. Untuk mencari nilai B, kita boleh pakai eliminasi. Boleh pakai eliminasi lagi, boleh. Tapi di sini ya, karena kita sudah ketemu A, ya, lebih mudah. Ya, biasanya menggunakan dengan cara substitusi. Maksudnya substitusi apa? Kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui ke salah satu persamaan. Kan yang sudah diketahui kan tadi A ya, ketemunya adalah 2. Jadi kita substitusikan nilai A sama dengan 2 ke salah satu persamaan ini. Boleh ke sini, ya. Boleh ke sini. Ya, di soal ini saya menggunakan atau saya masukkan ke sini. Saya substitusi ke sini ya. Ketiga sama dengan 2A plus B.
Kita tulis lagi ya. 3 sama dengan 2A plus B. Lalu kita substitusikan nilai A adalah 2. Ini kita substitusikan ke sini ya. Jadi 3 sama dengan 2 kali 2 ditambah B. 3 sama dengan 4 tambah B. Ya, berarti nilai B-nya adalah negatif 1. Ya. Nah, ini jadi kita sudah ketemu ya, sudah ketemu A dan sudah ketemu B. Lalu A dan B kita gantikan ke sini. Nilai A berapa, nilai B berapa. Jadi untuk rumus fungsinya ya, kita ketemu seperti ini. Fx sama dengan 2x min 1. 2 ini adalah nilai A tadi ya. Ini negatif 1 atau min 1 ini adalah nilai dari B-nya. Ya, untuk mencari nilai A dan B seperti itu. Nah, kan sudah ketemu fungsinya. Kita tidak boleh berhenti di sini. Karena apa? Soalnya yang ditanya adalah F negatif 1. Ya, berarti kita masukkan atau kita substitusi. Nilai dari X adalah negatif 1. Berarti kita sini juga diganti dengan negatif 1. Nah, berarti F negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 1 dikurangi 1. F negatif 1 ketemunya negatif 2 dikurangi negatif 1. Ya, jawabannya berarti F negatif 1 ketemunya adalah negatif 3. Jadi seperti itu ya, untuk mencari suatu rumus fungsi, kita mencari nilai dari fungsi tersebut. Ya, untuk mencari rumus fungsinya, mencari A dan B tadi seperti itu. Sudah ketemu, kita buat lagi rumus fungsi yang benar. Lalu kita baru cari nilai fungsi yang lain. Seperti itu. Lalu soal selanjutnya saya punya ini ya. Diketahui sebuah fungsi dirumuskan dengan F2x kurangi 3 nilainya adalah 4x min 5. Nah, ini tentukan nilai dari F1. Nah, kan sebelumnya kan soalnya tadi kan F dalam kurung X ya. Untuk yang ini, soal yang ini yaitu F dalam kurung 2X min 3 atau dikurangi 3. Nah, untuk cara mencari nilai F1 bagaimana? Ada dua cara. Ya, ada dua cara. Cara yang pertama seperti ini. Kan tadi pada soal-soal sebelumnya biasanya kan nulisnya Fx. Ya. Fx seperti ini ya. Karena ini bukan yang bentuk seperti ini, kita ubah bentuk menjadi bentuk seperti ini. Tapi saya pakai A. Kenapa saya pakai A? Nanti kalau saya pakai X lagi ya, nanti akan lebih sulit mencarinya. Karena apa? Ini di sini sudah X, tapi kita gantinya dengan X lagi ya. Jadi kita tidak bisa membedakan. Oleh karena itu, saya di sini contohnya memakai A. Lalu kita samakan ya, berarti 2X min 3 adalah atau sama dengan A. Lalu kita olah ya. Berarti untuk nilai dari X itu sendiri adalah A plus 3 per 2 atau dibagi 2. Ya. Nah, kan sudah ketemu X, sudah ketemu A. Saatnya kita rubah fungsi tersebut menjadi seperti ini. Ya, tadi nilai ini adalah A ya. FA sama dengan 4 kali X. Nah, ini ya 4 kali X. Sedangkan pada saat mencari atau menggantinya dengan A tadi, X-nya ketemu A plus 3 bagi 2. Jadi X-nya kita sekalian ganti ya menjadi
2A plus 3 per 2. Nah, di sini berarti X-nya sudah hilang. Ya, sudah tidak ada di sini. Dikurangi 5. Nah, berarti kita menemukan fungsi baru ya, atau kita buat fungsi baru. Nah, berarti FA sama dengan 2A plus 6. Dari mana ini ya? 4 sama 2 boleh saya coret. Tinggal 1 sama ini tinggal 2. Berarti 2 dikalikan A plus 3. 2 kali A, 2A. 2 kali 3 plus 6. Lalu dikurangi 5. Ketemu nilai atau fungsi dari FA adalah 2A plus 1. Nah, karena sudah sama ya, ini FA dan ini nilainya cuma 1, berarti tinggal kita substitusi atau kita ganti A-nya dengan 1. F1 sama dengan 2 kali 1 plus 1. Ketemu nilai dari F1 adalah 3. Ya. Nah, itu untuk cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, kan di sini sudah ada F2X kurangi atau min 3. Nah, kita nyarinya kan F1. Nah, di fungsi ini kan kita menggunakan X. Sedangkan di dalam kurung ini kita nggak tahu nilai dari X itu sendiri. Nah, jadi kita samakan ya. F dalam kurung 2X min 3 sama dengan F1. Jadi kita untuk mencari nilai X ini agar bisa disubstitusi ke sini atau mencari ya, kita gunakan ke sini, kita nyari X-nya terlebih dahulu. Nah, dengan cara apa? Kita samakan. Ya kan, yang di dalam kurung dengan yang di dalam kurung. Dengan 2X min 3 sama dengan 1. Jadi kita olah 2X sama dengan 1 plus 3, 2X sama dengan 4. Berarti X-nya adalah 2. Nah, sudah ketemu ya. X adalah 2 ini kita gunakan untuk menghitung F1. Ya, F1 ini menggunakan fungsi yang tetap. Jadi, seperti ini. F1 ya, F1 sama dengan 4 kali X. X-nya kita gantikan dengan 2 ini. Baru dikurangi 5. F1 sama dengan 8 kurangi 5. F1 nilainya adalah 3. Nah, cara 1 dan cara 2 nilainya adalah sama. Jadi, boleh kalian memakai cara 1 boleh. Boleh kalian memakai cara 2 boleh. Terserah. Dan terbukti ya untuk hasilnya adalah atau hasil dari kedua cara tersebut adalah sama. Ya, silahkan kalian menggunakan yang mana saja boleh. Itu untuk mencari ya suatu rumus fungsi apabila f dalam kurung bukanlah fx. Ya, bukan X tunggal seperti ini. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Apabila saya ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga materi yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, tetap jaga kesehatan di kondisi seperti ini. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.